Tanggal ini menarik tadi terkait dengan sesajen mungkin. Sesajen tadi sempat disinggung juga. Jadi yang perlu kita kaji tentang sesajen ini sekecamnya gitu nih. Artinya proses mengkaji tentang proses pembuatannya atau bagaimana sikap kita melihat sesajen itu, atau mengikuti prosesinya sesajen tadi melalui ritual yasin tahlil dan seterusnya. Tiga ini, jadi proses pembuatannya, proses pelaksanaan ritual sesajen yang kita akulturasi ke dalam Islam itu ada yasin tahlilnya, kemudian sikap kita ketika melihat sesajen tadi sudah disinggung. Ketika kita bertemu melihat sesajen dan tidak ada izin, ya kita nggak boleh untuk memakan, mengambil maupun memanfaatkan dalam bentuk lain. Terkait dengan sesajen. Yang kedua, ini terkait dengan piagam Madinah. Piagam Madinah kan tadi disampaikan merupakan salah satu bentuk perjanjian. Dulu itu perjanjian. Salah satu itu referensi kita dalam membentuk sebuah negara. Mungkin bisa ditarik hubungan antara piagam Madinah, piagam Jakarta dan Pancasila. Mohon pencerahan di sebelum tentang wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angge kok lek wonten malih. Ada lagi. Kalau ada lagi silakan. Mungkin dijawab dulu sambil menunggu yang lain. Jadi sesajen yo beda-beda pemahaman. Sebenarnya kita itu perlu memberi makan kepada orang-orang yang sudah meninggal, mengganti kain kapan. Ini maksudnya kita memberi makan atau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, kesenangan mereka kita lakukan. Itu bukan berarti kita siapkan minum tersebut adalah terus minumannya diletakkan di bawah pohon. Itu enggak, tapi berikan kepada orang lain. Jadi sedekah, diniati ngombeni bapake, sana sudah merasa mendapatkan pahalanya memberi minum dan akan diberi balasan. Lainnya malah justru orang-orang kuno niku lek ngirim anake nang pondok niku gak perlu memakai wesel, gak perlu memakai banking. Bagaimana kalau perlu memakai ATM, dikirimkan kepada orang-orang di sini, dikasihkan makan, ini ngirim anakku. Di sana sudah diganti oleh Allah Ta'ala. Walau sodaku lakana khairolah, kalau sampai percaya tentu akan bagus. Ini bisa itu. Jadi sudahlah, in khairan wa khairan wa in syarran wa syarran, perbuatan baik dibalas oleh Allah. Kalau itu kau tunjukkan kepada anakmu, juga di sana akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Jadi caranya ngoten, dikasihlah makan. Kita memberikan minum kepada orang-orang tua kita. Memang cara berbuat baik kepada orang tua selama sudah mati itu ada 3 hal. Ketika Rajulun min Bani Salamah datang kepada Kanjeng Nabi, tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abawai qad mata, bapak buyungku sudah mati, hal bagi ala nasyai'un nabiru bihi min ba'di mautihima, masihkah ada kesempatan saya berbuat baik kepada mereka?
Makanya kalau sampean biyen wani karo wong tuane terus wong tuane mati, bagaimana kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Caranya bagaimana? Addu'a lahumma wal istighfar lahumma, mendoakan kepada mereka dan baca istighfar, mintakan ampun mereka. Nomor loro, wa infadhu adima, teruskan cita-citanya. Jagalah cita-citanya. Program-programnya cita-citanya nopo. Nah, Kanjeng Nabi itu setiap tahun dimulai wedhus dikirimkan kepada keluarganya atau teman akrabnya dari Khadijah. Ini wa infadhu adima wa ikramu asdiqaihima, kita menghargai, memuliakan kepada orang-orang yang menjadi teman akrabnya orang itu, wasilaturahim allati la tusallu ila bihima. Termasuk kita sedekah. Sedekah pun jelas sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'ubi. Kalau kita sedekah dalilnya sambrek-brek jualnya. Bisa sampai. Lah, ini maksudnya sesajen itu adalah kita menyodakoi orang-orang yang sudah meninggal, arwahnya orang-orang yang meninggal, memberi makan kepada orang yang meninggal. Cuman zaman dulu niku lek ngekei memberikan pelajaran niki dengan isyarah. Karena apa lek diomongi gak gelem. Apalagi nama Islam itu sudah jelas gak mau, tapi dengan cara isyarah. Di antaranya carane isyarah niku lek dadi manten aja lali karo ndok. Nah ini kok ngidek ndok. Maksudnya itu ya aja diidek ndoke diombe tenurane. Terus digawakno keris. Iku maksudnya piye? Dadi manten niku ya kudu ngrumat kerise. Oleh orang ngrumat keris yo iso melayu temenanan, dan itu bermasalahnya bahaya kan ya. Itu disampaikan dengan bahasa yang semacam itu. Terus seperti nanti kembang mayang ada di manten mesti enak gambari manu. Kenapa? Ya boleh dadi ora diwong niku seperti burung. Burung niku gak pernah punya anak, gak duwe omah dhisik, selalu penuh tanggung jawab dan penuh tawakal. Penuh tawakal, sing penting usaha pagi budal mulih sore pareng niku aja. Tapi dia gak pernah berani punya anak kalau belum punya rumah. Terus ono gambare ular. Ini hanya lambang-lambang untuk memberikan pelajaran. Terus dikasih pisang. Jadi orang itu seperti pisang. Selama belum berbuah dipotong bagaimanapun kita tumbuh lagi, potong tumbuh lagi sampai kita berbuah, jangan putus asa. Nah, termasuk yaitu dengan sesajen memberikan makan kepada para arwah. Nah sajane niku maksudnya yo bukan kalau zaman dulu semacam itu kayak orang mangan, tapi bukan berarti diletakkan di situ, ndak. Hanya kurang paham. Nah, kan perlu kita perlu memahamkan, jangan langsung kita hilangkan. Itu pernah geger juga di Malang itu, di kota itu ada ringin yang selalu digunakan tempat sesajen, akhirnya ringinnya itu akan dipotong, akan dibuang. Saya katakan tidak boleh, haram itu. Buat macam ini ringinnya nggak salah kok. Kenapa kalau nggak salah kok kamu hilangkan? Itu seperti merusak. Yang ketika di Blitar itu terjadi merusak tempat prostitusi atau pondok putri lah berarti. Saya katakan tidak boleh dibuang, dirusak nggak boleh. Nah ini digunakan tempat maksiat. Lah yang maksiat kan bukan tempatnya, yang maksiat orangnya. Jangan terus tempatnya dihilangkan. Sudahlah, kita nanti tempatnya malah kena ngaji, kena orangnya saja yang kita bina. Terus tempatnya dihilangkan ya karu-karuan. Ini malah jadi FPI nomor 2. Nah ini loh yang perlu kita pahami. Itu maknanya sesajen itu semacam itu. Jadi memang di dalam hadis juga banyak
tentang ajaran-ajaran, tapi kita kadang nggak paham dalam implementasinya. Termasuk di dalam hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Bukhari, di sana dikatakan ada seseorang akan meninggal, terus bilang kepada anaknya, nah kalau saya mati, nanti mayat saya kamu bakar dan debunya kamu tebarkan di laut ketika dalam keadaan angin kencang. Lu kenapa tuh Pak? Saya itu tidak punya kebaikan sama sekali. Kalau sampai ditangkap oleh Allah akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Nah ini yang luar biasa. Nah kemudian dilaksanakan betul dengan anaknya. Setelahnya dengan anaknya dilaksanakan, Allah Ta'ala bilang kepada bumi, ya diisima'i mafi, kumpulkan yang ada dirimu. Tadi maneh wong terus dekoni mahamalaka masolata. Apa yang menjadi dorongan kamu melakukan semacam itu? Jabi min makhofatika ya Rob, wa fi riwayatin min khosyatika ya Rob, karena takut datang panjenengan. Kon kumpar juga sahabuni. Lu memang ono hadis main ngaben itu ada hadisnya, cuma salah pengeterapan. Jadi diampuni oleh Allah itu bukan karena dibakarnya, tapi karena merasa bersalah, merasa tidak punya kebaikan sama sekali. Inilah orang yang punya derajat. Makanya orang alim yang hakiki adalah orang yang mengerti dawuhnya Allah kepada dia, ya bahwa indana qadarun malam taro linafsika qadarun fa in taro linafsika qadarun fala qadaru laka indana. Orang yang punya derajat itu apa? Kamu itu punya derajat di hadapan Allah selama kamu tidak merasa punya derajat di hadapan Allah. Kalau kamu merasa punya derajat di hadapan Allah, maka kamu tidak punya derajat sama sekali di hadapan Allah. Faman alima anna dzalika min anna wa man lam ya'lam anna dzalika min ad-din fa ismul alim fi pun. Kalau orang itu tidak menganggap ini adalah ajaran agama, ini akidah yang penting di dalam agama, bahwa kengalimannya dia itu bohong. Hanya namanya saja dia tapi duduk dia. Faman amilah, faman alima dzalik lazima alayakun ayatakabbaru wala yaroni nafsi qadar. Kalau orang itu meyakini semacam itu sebagai agama, maka dia tidak akan sombong dan tidak akan pernah merasa qadar. Tapi orang-orang itu di dalam prakteknya keliru. Dan itu dipraktekkan secara tekstualnya, itu dibakar. Tapi keliru menurut pandangan kita, menurut pandangan dia tidak. Ini harus kita hargai. Harus kita hargai. Jadi walaupun dia itu mempunyai kita bagaimanapun, wajib kita hormati dalam negara bangsa. Kenapa? Satu, Allah Ta'ala dawuh la tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubullah wa bighairi ilmin. Jangan sekali-kali engkau memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka akan memaki-maki kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Makanya pada tahun 97 yang rame-rame banyak orang yang rusak gereja itu, saya mengeluarkan fatwa didatangi wartawan Memo. Bagaimana hukum? Saya katakan merusak gereja hukumnya sama dengan rusak masjid. Merusak gereja sama dengan rusak masjid. Wah, itu wami banyak. Kamu stres aku banyak lihat dunia kan. Enggak, saya normal, masih sama. Saya sadar mengatakan itu, bahwa orang yang merusak gereja sama dengan merusak masjid. Kenapa? Karena memberi kesempatan dia adalah untuk merusak masjid. Nah ini yang pertama, yaitu kita tidak apa itu namanya